Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-61. Kubuka pintu mobil dengan sigap. Lalu kuturunkan kaki kiri. Disusul kaki kanan. Tanpa menoleh, kututup kembali pintu mobil Mas Elang. Dan tanpa sapa lagi, pria itu langsung memutar dan melajukan kuda besi itu dengan kecepatan tinggi. Aku terhenyak. Kuhirup nafas panjang-panjang. Masih belum bisa kupahami kenapa dia begitu emosi. Kemarahannya tak juga reda, meski aku sudah berusaha menjelaskan. Dia bukan anak kecil lagi. Meski dia adalah putra bungsu, selalu dimanja dan dinomorsatukan. Namun tak selayaknya dia marah-marah secara membabi buta seperti itu. Apalagi aku tak bersalah sama sekali. Cemburu. Hah, sudahlah. Biar saja. Saya antar pulang Mbak. Pak Parno yang sejak tadi hanya menyaksikan datang menghampiriku. Iya Pak. Kita pulang saja, sahutku menoleh ke arahnya. Pria itu lalu bergerak ke arah sebuah motor yang terparkir di dekat teras. Belum sempat dia menyalakan benda itu, sebuah taksi memasuki halaman. Terpaksa motor Pak Parno dia geser mepet ke teras lagi. Taksi itu langsung bergerak mengambil posisi memutar. Mungkin dia hendak langsung pergi begitu penumpangnya turun nanti. Terpaksa kami menunggu dulu. Pintu taksi terbuka. Penumpang pertama pun turun dari pintu depan mobil. Seorang wanita parubaya dengan dandanan norak ala gadis-gadis muda. Dia masih membelakangi posisiku. Aku belum jelas mengenal siapa dia. Wow, akhir shopping-shopping kita berakhir juga. Senangnya punya adik ipar kaya raya. Puluhan juta kita habiskan kartu kreditnya juga dia enggak bakal marah. Enggak ngaruh sama dia. Yosa memenak baik banget. Celoteh sebuah suara yang sepertinya sangat kukenal. Dia juga menyebut nama Yosa. Pintu tengah taksi terbuka. Seorang penumpang wanita turun dari sana. Kaki jenjangnya menapak di paping blok. Lalu tubuh ramping itu pun keluar dari jok tengah. Kupicingkan kedua kelopak mata. Kaget luar biasa. Itu adalah Mbak Ambar, mantan kakak iparku. Selanjutnya turun penumpang berikutnya, Mbak Sekar. Kalau kedua wanita ini adalah Mabek Ambar dan Mbak Sekar, itu artinya perempuan parubaya itu. Benar, wanita itu adalah mantan ibu mertuaku. Sungguh tak percaya aku dengan penampilan baru mereka. Blus ketat tanpa lengan dengan dada rendah, hingga belahannya membayang jelas. Keduanya mengenakan celana pendek jauh di atas lutut. Pakaian kurang bahan itu menempel ketat di tubuh kedua janda muda itu. Bening. Keduanya langsung menoleh ke arahku. Mereka sama terkejutnya sepertiku. Kamu, di sini, Mbak Sekar menyapa dengan tatapan sinis penuh selidik. Ngapain kamu ke sini? Mau ketemu Sigit? Besok sidang terakhir kasus perceraian kalian bukan? Mau apa kamu datang menemui Sigit? Mau merayu biar dia enggak jadi ceraikan kamu begitu? Mbak Ambar menimpali. Aku masih membisu. Rasa kagetku juga belum hilang. Kini aku sadar, ternyata rumah ini adalah rumah baru mereka. Sepertinya Yosa sengaja menyediakan rumah ini untuk mereka tempati karena sudah diusir oleh Bude Asi dari rumah sebelumnya. Wajah semringah mereka terlihat begitu bahagia. Yosa memanjakan mereka dengan harta. Sepertinya mereka baru saja pulang dari foya-foya. Rumah dalam keadaan kosong. Pantas Mas Sigit berkesempatan menggunakan rumah ini untuk menjebakku. Benar kamu mau mencari Sigit? Mau merayu anakku lagi biar gak jadi cerai ya? Cih, dasar perempuan kampung. Enggak tahu malu. Jangan mimpi kamu ya. Sigit sudah hidup bahagia, mewah, makmur. Mantan ibu mertuaku ikut menghampiri. Tangannya begitu luas mendorong bahuku setelah meludah tepat di depanku. Aku bergeming. Ditanyain diam aja. Bening. Kamu perhatikan baik-baik penampilan baru kami. Mbak Sekar berputar di depanku dengan gaya pamernya. Sekarang kami hidup senang dan bergelimang kemewahan setelah Yosa menjadi istri Sigit. Tolong ya,
Kamu jangan punya niat mau balikan sama Sigit. Karena Yosa udah ngancam kami. Dia akan stop semua kemewahan ini bila Sigit macam-macam. Lanjutnya. Jadi, daripada kami hidup susah, lebih baik kamu enggak usah coba-coba mendekati Sigit lagi, oke? Karena kami enggak akan tinggal diam jika itu terjadi. Kamu paham? Mbak Ambar mendekatiku. Dia berbicara bahkan begitu rapat di mukaku. Yosa sangat membencimu. Dia dendam karena kau pernah menjebloskan dia ke penjara. Saat ini, dia sangat ingin menghancurkanmu. Salah satu caranya adalah merebut hak asuh atas anak-anakmu. Dia sudah membayar mahal pengacaranya untuk memenangkan sidang perceraian kamu dengan Sigit besok. Pengacara Yosa menjamin kalau hak asuh anak-anak jatuh ke tangan Sigit. Bukankah itu sejalan dengan keinginan Sigit? Dia mau bercerai sama kamu. Asal anak-anak tetap ikut dia. Yosa setuju. Yosa rela mengorbankan uang yang begitu banyak demi memenuhi keinginan suaminya. Asal kau sah bercerai dengan Sigit. Paham? Jadi, enyah dari sini. Jangan pernah berharap balikan sama Sigit. Teriak wanita tepat di dekat telingaku. Sontak kututup kupingku dengan telapak tangan. Sedikit pun aku tak mau melawan. Bukan karena aku tak berani, tapi kurasa tak ada untungnya bagiku. Aku justru sangat bersyukur, karena informasi penting ini dengan tak sengaja sudah kudapat. Yosa telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk merebut hak asuh atas anak-anakku. Dia bahkan rela menggelontorkan hartanya demi melampiaskan dendamnya itu. Aku ingin tahu apakah dia masih akan melanjutkan usahanya itu setelah menerima kiriman rekaman suara Mas Sigit tadi dariku. Rekaman yang isinya Mas Sigit merayuku agar mau balikan. Bahkan dia sempat mengata-ngatai Yosa karena ingin hartanya saja. Rasanya tak sabar menunggu esok tiba. Entah seperti apa keputusan hakim terhadap hak asuh anak-anakku. Aku juga ingin tahu, apakah ketiga perempuan benalu ini masih bisa tertawa dan merendahkanku seperti ini nanti. Kenapa kau diam saja? Oh, sepertinya kamu memang nyesal ya. Udah enggak laku jadi pelacer. Lalu niat merayu Sigit lagi. Atau jangan-jangan kamu udah kena penyakit kelamin. Ih, menjijikkan. Kemarin aja sombong. Pakai diantar dengan mobil mewah saat ngusir kami dari rumah Bude Asih. Sekarang datang menghibah hanya dengan diantar oleh tukang ojek. Hihihi. Kasihan. Malang benar nasibmu. Ning. Ning. Mbak Ambar dan Mbak Sekar tertawa terpingkal-pingkal. Uwes. Kalau dia udah kena penyakit kelamin, awas nular lo. Ndang. Usir saja. Ibunya ikut tertawa. Kita pulang saja Mbak. Ayo. Ajak Pak Parno, sepertinya sudah tak tega melihatku begitu dihina dan direndahkan. Sebentar Pak Parno. Saya mau telpon Mbak Yosa dulu. Tolakku halus. Kurai ponsel lalu langsung kupanggil nomor Yosa. Begitu panggilan tersambung, langsung kuaktifkan pengeras suara. Bening. Kenapa kamu tak bisa aku telpon dari tadi? Mas Sigit juga tidak bisa aku telpon. Jelaskan padaku dengan rekaman yang kau kirim itu. Jelaskan juga tentang bukti transfer 50 juta itu. Bagai petir menggelegar, teriakan Yosa langsung terdengar dari ujung sana. Maaf, Mbak, Mas Sigit tak bisa mengangkat telepon. Karena mungkin saat ini dia sedang terkapar lemas di kamar atas, rumah yang di Jalan Turi, milik Mbak. Saya terpaksa memukul kepalanya dengan vase bunga. Soalnya dia tetap nekat mau memperkosa saya. Meski saya sudah menolak enggak mau rujuk. Sebaiknya Mbak cepat pulang. Obati keningnya yang berdarah parah itu. Soalnya ibu mertua dan kedua ipar Mbak sedang sibuk foya-foya. Apa? Dia di berdarah. Kau jangan ngarang Bening. Mas Sigit sudah tak cinta sama kamu. Dia hanya ingin hak asuh anak-anaknya. Bukan kamu. Suara rekaman itu pasti bohong kan? Terserah Mbak percaya atau tidak. Yang jelas kepalanya berdarah. Obati kalau Mbak tak mau kehilangan suami setampan dia. Oh iya, tolong kirim nomor rekening Mbak Yosa dong. Aku mau balikin uang sogokan dia yang sempat dia transfer tadi. Astaga, jadi ini beneran. Kamu serius? Mas Sigit masih mengejar-ngejar kamu. Bahkan dia rayu kamu dengan transfer uang yang dia minta dariku. Aku enggak peduli. Mbak percaya atau tidak. Aku hanya perlu nomor rekening Mbak. Males banget ada uang haram di dalam rekening aku.
Aku tunggu secepatnya. Selamat siang. Kuakhiri panggilanku. Tepat saat Mbak Ambar dan Mbak Sekar tiba-tiba menyerangku. Bersambung.